TKW di rumah kosong. Ternyata aku bukan satu-satunya yang tinggal di sini. Aku masih ingat betul hari itu, tanggal 13 Februari, ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Namaku Siti, seorang TKW asal Blitar yang dikirim ke Taiwan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Setelah melalui proses seleksi yang ketat dan pembekalan selama seminggu, akhirnya aku ditempatkan di sebuah rumah besar di pinggiran kota Taiwan. Awalnya, aku merasa sangat beruntung. Gaji yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada rata-rata TKW lain. Majikanku, seorang pengusaha kaya bernama Mr. Chun, hanya meminta satu hal, merawat rumahnya yang besar dan bersih. Karena dia jarang pulang. Saya sibuk dengan bisnis di kota lain. Katanya, pertama kali bertemu di agensi. Kamu hanya perlu menjaga rumah tetap rapi. Tidak ada pekerjaan berat. Tapi, ada beberapa peraturan aneh yang harus aku patuhi. Pertama, aku dilarang keras membuka kamar di ujung koridor lantai 2. Kedua, aku harus tidur sebelum jam 12 malam. Jika mendengar suara aneh di malam hari, aku harus mengabaikannya dan tidak keluar kamar. Kenapa ada peraturan seperti ini? Tanyaku saat itu. Mr. Chin hanya tersenyum tipis. Rumah ini sudah tua. Kadang ada suara pipa atau angin. Saya tidak ingin kamu ketakutan. Aku mengangguk, meski hati kecilku merasa ada yang tidak beres. Hari pertama di rumah misterius, ketika taksi yang membawaku berhenti di depan gerbong, aku langsung terkesima. Rumah itu megah, bergaya Eropa klasik, dengan taman yang luas. Tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Rasanya seperti ada yang mengawasiku dari balik jendela. Aku menghela napas dan mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Mr. Chun sudah memberitahuku bahwa dia sedang dinas luar kota dan meninggalkan kunci di bawah keset. Aku membungkuk, mengambil kunci itu dan membuka pintu perlahan. "Assalamualaikum," bisikku, mencoba menenangkan diri. Begitu masuk, bau anyir menyergap hidungku, seperti campuran antara kapur barus dan sesuatu yang busuk. Tapi aroma itu cepat hilang, seolah hanya khayalanku. Rumah itu dalam keadaan bersih, tapi terlalu sunyi. Langkah kakiku bergema di lantai kayu. Aku berjalan pelan, memeriksa setiap sudut. Ruang tamu besar dengan sofa kulit hitam, dinding penuh lukisan pemandangan, dan sebuah jam kuno yang berdetak pelan. Suara jam itu seperti menghitung mundur sesuatu. Aku meletakkan tas di kamar yang sudah disiapkan untukku. Sebuah kamar kecil di lantai 1, dekat dengan dapur tidur single, lemari kecil, dan meja rias dengan cermin buram. Minimal nyaman, gumamku. Sore itu, aku mulai bekerja membersihkan rumah. Semuanya berjalan lancar sampai aku naik ke lantai 2. Di sana ada 5 kamar. 4 diantaranya terbuka, berisi perabotan tertutup kain putih. Tapi satu kamar di ujung koridor, terkunci rapat. Aku mencoba memutar gagangnya, tidak bergerak. Kenapa dikunci? Aku menekan telingaku ke pintu, mencoba mendengar sesuatu. Diam, tapi tiba-tiba suara gesekan pelan, seperti sesuatu bergerak di dalam. Aku langsung mundur. Jantungku berdebar kencang. Tikus? Mungkin ku bujuk diri sendiri.
Tapi kenapa rasanya seperti ada yang bernapas di balik pintu itu? Malam pertama yang tak akan pernah kulupakan. Aku memutuskan tidur lebih awal, seperti perintah Mr. Chin. Tapi sulit bagiku terlelap. Suara angin yang berdesir di luar, ranting pohon yang mengetuk jendela, dan kadang suara langkah kaki di lantai atas. Aku mencoba mengabaikannya. Ini hanya rumah tua. Sudah pasti banyak suara aneh. Tapi kemudian 3 ketukan pelan di pintu kamarku. Aku membeku. Siapa? Tak ada jawaban. Aku menarik selimut hingga menutupi separuh wajah. Berusaha tenang. Mungkin angin, tapi ketukan itu datang lagi. Dengan gemetar, aku mengambil HP-ku dan menyalakan senter. Perlahan, aku berjalan mendekati pintu. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Aku menarik napas dalam, dan membuka pintu. Kosong, hanya koridor gelap yang menyambut. Aku menutup pintu kembali dan menguncinya. Aku pasti sedang lelah, tapi tepat saat aku berbalik, ada bayangan seorang perempuan berdiri di belakangku. Dia memakai baju putih, rambut panjang, menutupi wajah. Aku tercekat, tidak berani bergerak. Tidak mungkin. Aku pelan-pelan menengok ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku melihat cermin lagi, dia masih ada di sana. Dan kali ini, dia tersenyum. Malam kedua di rumah itu lebih buruk dari yang kubayangkan. Setelah kejadian dengan bayangan di cermin, aku memutuskan untuk tidak tidur sama sekali. Aku duduk di tempat tidur dengan lampu menyala. Tangan erat memegang telepon genggam yang sudah kubuka di aplikasi darurat. Angka 110, nomor polisi Taiwan sudah siap di layar. Jari-jariku gemetar di atas tombol panggil. Tapi sesuatu membuatku ragu. Bagaimana jika mereka tidak mempercayaiku? Bagaimana jika Mr. Chin marah karena aku membuat masalah? Pukul 2.47 dini hari, suara itu datang lagi. Tiga ketukan pelan di pintu kamarku. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Bukan ilusi, bukan angin. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang sampai-sampai kupikir akan meledak dari dadaku. Siapa di luar? Suaraku parau, hampir tidak keluar dari tenggorokan yang terasa kering. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan aneh, seperti kuku panjang menggaruk permukaan kayu. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati agar suara itu berhenti. Tapi justru semakin keras, semakin dekat, seolah-olah sesuatu sedang berusaha masuk. Dengan gemetar, aku mengarahkan senter ponsel ke arah pintu. Cahaya putih yang keluar terlihat aneh, seperti ada kabut tipis bergerak di depannya. Perlahan-lahan, kabut itu mulai membentuk sesuatu. Sebuah wajah perempuan dengan mata hitam pekat dan mulut yang terbuka lebar, terlalu lebar, menunjukkan deretan gigi yang tajam. Bisiknya. Aku menjerit dan melemparkan ponsel ke arah pintu. Layarnya pecah
Cahayanya padam dan kegelapan total menyelimuti kamar. Dalam kepanikan, aku meraba-raba di samping tempat tidur, mencari sesuatu apa saja yang bisa digunakan untuk membela diri. Tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan basah. Tangan, bukan tanganku. Sesuatu yang lebih besar, lebih dingin, dengan kuku panjang yang menusuk kulitku. Aku menarik tangan dengan cepat. Tubuhku jatuh dari tempat tidur. Lututku terbentur lantai kayu yang dingin. Tapi aku tidak peduli. Aku merangkak ke sudut kamar, berusaha menjauh dari tempat tidur yang sekarang. Bergoyang-goyang sendiri, seperti ada seseorang sedang duduk di sana. Jangan takut. Suara itu datang lagi, kali ini dari dalam kamar. Kami hanya ingin berteman. Aku menekan kedua tangan ke telinga, berusaha memblokir suara itu. Tapi semakin ku coba, semakin keras terdengar. Kamu kesepian, kan? Seperti kami bisa Jin tidak akan kembali. Dia sudah memberimu kepada kami. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku. Aku ingin lari, tapi kaki terasa seperti diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka dengan keras, menghantam dinding. Di sana, di koridor yang gelap, berdiri sosok tinggi dengan gaun putih, panjang, rambutnya menutupi wajah, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Paman Seji. Bisiknya. Dan kemudian, lampu menyala. Seketika, semua hilang. Aku sendirian di kamar, dengan pintu yang masih tertutup rapat. Tapi, di lantai, tepat di depan pintu, ada jejak kaki basah mengarah ke tempat tidurku. Pagi yang tidak membawa kedamaian. Matahari pagi menyinari kamarku, tapi tidak membawa kehangatan. Tubuhku terasa hampa, seperti semua energi telah terkuras oleh malam yang mengerikan. Aku memeriksa ponselku, layarnya memang pecah, persis seperti yang kuingat. Tapi yang lebih menakutkan, ada foto baru di galeri. Sebuah gambar buram yang diambil tengah malam, menunjukkan diriku sedang tidur dengan sosok hitam membungkuk di atas tubuhku. Tangan-tangan panjangnya mengelilingi leherku. Aku segera menghapusnya, tapi jari-jariku gemetar sampai-sampai hampir menjatuhkan ponsel. Ini tidak mungkin, bisikku pada diri sendiri. Aku pasti bermimpi. Tapi ketika aku berbalik ke arah tempat tidur, bantalku penuh dengan rambut panjang yang bukan milikku. Penelusuran yang menggelisahkan. Sepanjang pagi, aku membersihkan rumah dengan setengah hati. Setiap suara membuatku melompat. Setiap bayangan yang bergerak membuat jantungku berhenti sejenak. Saat membersihkan ruang tamu, mataku tertarik pada sebuah lemari tua yang belum pernah kubuka. Sesuatu mendesakku untuk melihat isinya. Dengan hati-hati, aku membuka pintu lemari dan hampir pingsan. Isinya adalah koleksi barang-barang pribadi, dompet, perhiasan, kartu identitas. Semua milik perempuan Indonesia. Di sudut lemari ada buku catatan kecil. Halaman pertamanya tertulis, "Daftar Pelayan Mr. Chin." Dan di bawahnya
nama-nama TKW, tanggal mulai kerja, dan satu kolom terakhir bertuliskan status. Kebanyakan di kolom status tertulis, tidak akan pulang. Tangan gemetar membalik halaman terakhir dan menemukan namaku sendiri. City, Februari tahun 2025, belum diproses. Buku itu terjatuh dari tanganku. Di balik buku, ada sesuatu yang mengkilap, sebuah pisau dapur berlumuran darah kering. Pertemuan dengan mereka. Malam itu, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Dengan pisau di tangan, aku memutuskan untuk menyelidiki kamar terlarang di lantai 2. Aku harus tahu kebenarannya. Dengan langkah berat, aku menaiki tangga. Setiap langkahku diikuti oleh suara langkah lain, seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Sampai di depan kamar terkunci, aku mengambil kunci yang kutemukan di meja Mr. Chin. Pintu terbuka dengan perlahan, mengeluarkan bau anyir yang membuat perutku mual. Di dalam, ada cermin-cermin besar menutupi semua dinding. Dan di setiap cermin, wajah-wajah perempuan Indonesia yang sudah kubaca namanya di buku catatan. Mereka tersenyum padaku, mata kosong, tangan-tangan mereka menekan dari balik kaca. Akhirnya, kau datang. Mereka berbisik bersama. Dan kemudian cermin-cermin itu mulai retak. Aku berdiri di depan cermin-cermin. Yang retak itu, tubuhku kaku seperti patung. Setiap retakan pada kaca membentuk pola aneh, seperti jari-jari tangan yang mencakar dari dalam. Suara gemerisik memenuhi ruangan, seolah ratusan orang berbisik bersamaan. Aku mencoba melangkah mundur, tapi kakiku seperti tertanam kuat di lantai. Kami sudah menanggumu lama, Seti. Suara itu datang dari semua arah sekaligus. Salah satu cermin di depanku retak dengan keras, dan dari balik pecahannya, sebuah tangan keluar. Kulitnya pucat kebiruan, kukunya panjang dan kotor. Tangan itu meraih ke arahku, jari-jarinya menggapai seperti orang tenggelam yang mencoba mencari penyelamat. Aku berteriak dan menyabetkan pisau ke arah tangan itu. Pisauku menembus kulit, tapi tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, dari lukanya mengalir sesuatu yang hitam dan kental, seperti aspal cair. Bau busuk yang menyengat memenuhi ruangan, membuat mataku berair. Kamu tidak bisa melukai kami, Siti. Bisik suara itu lagi. Kami sudah mati. Satu persatu, cermin-cermin lain mulai pecah. Dari setiap pecahan, muncul lebih banyak tangan. Semua meraih ke arahku. Beberapa memakai cincin kawin, beberapa memiliki tato nama anak-anak, semua ciri khas TKW seperti diriku. Aku berbalik untuk lari, tapi pintu kamar sudah tertutup rapat. Ketika ku coba membukanya, gagangnya panas seperti baru dikeluarkan dari api. Lihat kami, Siti. Desak suara itu. Lihat api yang terjadi pada kami. Tiba-tiba, semua tangan berhenti bergerak, ruangan menjadi sunyi. Kemudian, cermin-cermin yang pecah itu mulai menunjukkan gambar-gambar bukan refleksiku, tapi adegan-adegan horor
Seorang TKW dipukuli dengan besi oleh seorang pria yang wajahnya samar-samar. Perempuan lain digiring ke ruang bawah tanah oleh beberapa orang. Mayat-mayat bergaun putih digantung di loteng rumah ini. Mr. Jin, bukan majikanmu. Suara itu menjelaskan. Dia pelakor. Dia menjual kami. Perutku mual, kaki-kakiku lemas. Aku jatuh berlutut di lantai yang sekarang basah oleh cairan hitam itu. Kenapa kalian menunjukkan ini padaku? Tangisku. Karena kamu yang terakhir. Kamu yang bisa membebaskan kami. Salah satu tangan yang keluar dari cermin sekarang memegang sesuatu. Sebuah kunci tua. Tangan itu menjatuhkan kunci di depanku. Buka lantai bawah. Bisik suara itu lagi. Temui kami yang sebenarnya. Turun ke kegelapan. Dengan kunci di tangan, aku berjalan menuruni tangga utama. Setiap langkahku diikuti oleh suara langkah lain, kadang dari belakang, kadang dari depan, seolah rumah ini penuh dengan orang tak terlihat. Di bawah tangga, ada pintu kecil yang selama ini kulewatkan tersembunyi di balik permadani tua. Tanganku gemetar saat mencocokkan kunci. Pintu itu terbuka dengan perlahan, mengeluarkan bau paling busuk yang pernah kuhirup dalam hidupku, campuran antara daging membusuk dan bahan kimia. Tangga kayu yang curam menurun ke kegelapan. Aku menyalakan senter ponselku, yang anehnya sekarang berfungsi lagi, dan mulai menuruni tangga. Kayu-kayu tua itu berderit di bawah berat tubuhku, seolah setiap langkah bisa membuat seluruh struktur runtuh. Sampai di bawah, senterku menyinari sebuah ruangan besar yang dingin. Dinding-dinding batu, lantai tanah, dan oh Tuhan, banyak mayat. Dozen mayat perempuan bergaun putih digantung terbalik dari langit-langit, seperti daging di rumah jagal. Beberapa sudah menjadi kerangka, beberapa masih memiliki sisa daging yang membusuk. Yang paling mengerikan, semua memiliki rambut panjang yang terus tumbuh, menjuntai sampai menyentuh lantai. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan peralatan aneh, pisau bedah, gergaji, dan botol-botol berisi cairan tak dikenal. Ini tempat pembantaian, gumamku. Tangan menutup mulut yang hampir muntah. Tiba-tiba, senterku padam. Dalam kegelapan total, aku mendengar suara gesekan, seperti sesuatu bergerak di antara mayat-mayat itu. Kami disiksa. Suara itu sekarang datang dari semua arah. Dijadikan eksperimen, dicoba membuat abadi. Lampu menyala tiba-tiba, tapi bukan dari senterku, dari lilin-lilin di dinding yang menyala sendiri. Dan sekarang aku melihat mereka semua perempuan dari cermin, berdiri mengelilingiku dalam lingkaran. Wajah mereka pucat, mata hitam, tapi tidak lagi mengancam. Kamu bisa membebaskan kami, kata seorang perempuan yang kupanggil Yuni. Namanya tertulis di foto yang kulihat sebelumnya. Bagaimana? Tanyaku, masih gemetar. Maka rumah ini, hancurkan tempat ini. Aku mengangguk perlahan, tapi kemudian pertanyaan muncul di kepalaku. Kenapa kalian tidak melakukannya sendiri? Yuni tersenyum sedih. Kami mencoba, tapi setiap api yang kami nyalakan menjadi dingin. Aku memahami.
Arwah mereka terlalu terikat dengan tempat ini untuk melawan. Pelarian terakhir. Dengan cepat aku kembali ke lantai atas, mencari segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membakar rumah. Di dapur, aku menemukan minyak goreng dan alkohol. Saat aku menuangkan minyak di lantai kayu, suara itu datang lagi. Dia datang. Aku membeku. Siapa? Mr. Chun, 你meresahkan ancaman. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela di rumah itu terbanting tertutup. Suara kunci berputar terdengar dari semua arah. Cepat sedih. Teriak Yuni. Tanganku gemetar saat mencoba menyalakan korek api. Pertama gagal. Kedua, nyalanya terlalu kecil. Di kejauhan, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Langkah kaki berat mendekati pintu depan. Aku tahu kamu di dalam. Suara Mr. Chun menggelegar. Korek ketiga akhirnya menyala. Dengan cepat, aku menjatuhkannya ke genangan minyak. Api menyala dengan cepat, menjalar ke tirai dan furnitur kayu. Asap mulai memenuhi ruangan. Aku berlari ke pintu belakang tapi terkunci. Mr. Chun sudah berada di teras depan, mendobrak pintu. Teriak Yuni. Aku memanjat tangga ke lantai 2 saat api mulai menyebar. Dari jendela kamar mandi, aku bisa memanjat ke atap. Mr. Chun melihatku. Wajahnya, oh Tuhan, wajahnya mulai berubah, kulitnya mengelupas, menunjukkan sesuatu yang hitam dan mengerikan di bawahnya. Raungnya, suaranya bukan lagi suara manusia. Aku melompat dari atap tepat saat seluruh lantai 2 runtuh ke dalam lautan api. Tidak pernah benar-benar bebas. Aku terbangun di rumah sakit. Polisi mengatakan mereka menemukanku pingsan di taman dekat rumah yang terbakar. Kami tidak menemukan jenazah di dalam, kata polisi. Hanya benda aneh. Dia menunjukkan foto-foto bukti puluhan cermin yang tidak pecah meski terbakar, dan sebuah buku catatan dengan semua nama TKW. Ketika mereka pergi, aku melihat ke cermin di kamar rumah sakit. Untuk sesaat, aku melihat Yuni dan yang lain berdiri di belakangku. Mereka tersenyum, lalu perlahan memudar. Tapi, yang membuatku merinding, di sudut cermin, bayanganku sendiri masih tersenyum ketika aku sudah berhenti. Dan di sakuku, sehelai rambut panjang yang bukan milikku. Bisik suara yang hanya ku dengar di kepalaku. Dan aku tahu ini belum benar-benar berakhir.